Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jingga Raisya dari kelas 10 4 SMA Negeri 2 Ngawi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem komputer. Jadi yang akan kita pelajari, yang pertama ada A, komponen penyusun komputer, terdiri dari sistem komputer dan jenis-jenis komputer. Kemudian B, interaksi manusia dan komputer. C. Kolaborasi sistem komputer. Dan D. Sistem operasi komputer yang terdiri dari cara komputer bekerja dan multitasking. Yang pertama, A. Komponen penyusun komputer. 1. Sistem komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat disentuh seperti mouse, hard disk, printer, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Komponen yang tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan melalui antarmuka yang ada, seperti Microsoft Windows, Linux, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada pengguna. Pengguna merupakan orang yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis komputer. Yang pertama ada mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer dengan ukuran paling kecil dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya telepon pintar, tablet, dan lain-lain. Yang kedua ada personal komputer yang memiliki ukuran lebih besar dari komputer mikro. Yang ketiga ada mini PC, komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Yang keempat ada mini komputer, ukuran yang lebih besar dari komputer personal digunakan untuk kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima ada komputer mainframe, ukuran yang lebih besar dari komputer, biasanya digunakan oleh perusahaan besar sebagai server atau peladen. Jenis komputer yang terakhir ada superkomputer, memiliki ukuran paling besar dari komputer lainnya. Pengguna superkomputer adalah perusahaan besar seperti NASA. Selanjutnya yang B, interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface. Merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui icon, menu, dialog dengan button dan text box, dan lain-lain. Yang kedua ada antarmuka berbasis perintah atau command line interface. Tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program dengan mengetikkan baris tertentu. Yang ketiga melalui suara atau audio. Pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Kemudian yang keempat melalui gambar atau video yang hanya dapat pada perangkat yang menyediakan kamera. Yang kelima melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, keyboard virtual, mouse, dan lain-lain. Kemudian yang C, kolaborasi sistem komputer. Yang pertama, kolaborasi antara software dengan software. Seperti ketika menginstal sistem operasi sebelum menginstal aplikasi pengolah kata. Yang kedua ada kolaborasi antara hardware dengan hardware. Seperti ketika mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi antara hardware dan software, seperti ketika mengambil foto dengan webcam dan mencetaknya menggunakan printer. Kemudian selanjutnya D. Sistem operasi komputer. Yang pertama cara komputer bekerja dengan menyediakan antarmuka, mengendalikan input dan output, mengelola perangkat keras dan peripheral, pemuatan dan menjalankan perangkat lunak, mengelola file, menangani interupsi dan kesalahan atau error, serta mengelola prosesor dan lain-lain.
Dan yang terakhir adalah multitasking. Multitasking adalah kemampuan untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas secara bersamaan, seperti menjadwalkan kalender sambil mengetik agenda rapat di dokumen Word, menampilkan kalender di satu monitor dalam rapat di monitor lainnya, mengerjakan tugas sambil mendengarkan presentasi, dan lain-lain. Nah, kurang lebih itu tadi adalah sedikit mengenai sistem komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.